hanya berlaku hingga 31 Desember saja. Ada informasi penting dan merupakan kabar baik hari ini bagi semua pemilik STNK dan kendaraan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya, tanpa kekurangan satupun. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting terkait STNK dalam pengurusan pajak kendaraan. Banyak yang mengeluhkan dalih malas membayar pajak kendaraan di Samsat ribet alias berbelit-belit. Keluhan warga lainnya belum bayar pajak kendaraan bukan tanpa alasan. Nah, karena proses membayar pajak kendaraan yang kurang praktis dan cenderung berbelit-belit menjadi alasan untuk mengulurnya. Tak sedikit juga karena menganggap bahwa pengurusan STNK yang habis pajaknya, akhirnya banyak yang meminta biro jasa untuk mengurus pajak kendaraan. Mulai dari pajak tahunan sampai 5 tahunan, biro jasa sering diandalkan untuk mengurusnya. Nah teman-teman, terkait STNK ini ada kabar baik mengenai pajak kendaraan yang menunggak. Di beberapa wilayah melakukan pemutihan terkait pajak yang tidak dibayarkan bertahun-tahun. Penawaran ini memang waktunya terbatas ya teman-teman. Ada beberapa provinsi menerapkan pemutihan pajak hingga Oktober ini, ada pula hingga bulan November dan Desember. Dan teman-teman semua, untuk pembayaran pajak tidak perlu harus mengantri karena ada cara mudah untuk membayar pajak hanya dengan menggunakan handphone teman-teman alias bisa online. Nah, video kali ini kita akan membahas kabar baik ini bagi semua pemilik STNK mengenai pembayaran pajak kendaraan secara online. Jadwal pemutihan pajak kendaraan di beberapa provinsi dan bagaimana cara mudah mengurus STNK yang hilang. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut, yang baru menemukan channel ini silahkan di-subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar informasi terbaru dari channel kami bisa teman-teman dapatkan notifikasinya. Baik teman-teman, kabar baik yang pertama adalah cara membayar pajak kendaraan menggunakan via online. Cara membayar pajak mobil dan motor secara konvensional adalah mengurusnya pada kantor Samsat di daerah teman-teman. Nah, sekarang ini di era digital, teman-teman pemilik STNK yang berakhir atau jatuh tempo pajaknya bisa memanfaatkan handphone teman-teman, atau dengan kata lain bisa dilakukan pengurusan secara online. Nah, sekarang ini Samsat tidak hanya beralamat pada tempat yang ada di daerah teman-teman, namun juga berada di dunia maya. Namanya Samsat Online Nasional, Salmonas, yang dibuat oleh tim pembina Samsat Nasional sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain pajak tahunan, aplikasi ini juga dipakai untuk pembayaran PNBP, pengesahan STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan SWDKLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Cara bayarnya, silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Pemohon mendownload aplikasi Samolnas. Setelah terinstal di smartphone, klik mulai dan pendaftaran. Nah, pemohon bisa mengisi data di kolom yang tersedia antara lain nomor polisi, NIK, dan 5 digit nomor terakhir rangka kendaraan dan klik lanjutkan. Sistem akan memproses data selama kurang lebih 1 menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya, sekaligus besaran pajak yang harus dibayarkan. Muncul kode bayar yang berlaku selama 2 jam. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank atau channel pembayaran lainnya dengan dikenakan biaya administrasi Rp5.000. Pemohon bisa mendapatkan TBPKB atau SKPD dan stiker pengesahan STNK yang dikirimkan Samsat
melalui jasa ekspedisi ke alamat pemohon sesuai dengan yang tertera di STNK. Sebagai informasi, cara membayar pajak mobil dan motor secara online lewat Samolnas ini hanya berlaku untuk perpanjangan STNK tahunan dengan keterlambatan pembayaran pajak tidak lebih dari setahun. Nah, selanjutnya teman-teman, kabar baik berikutnya adalah wilayah atau provinsi yang melaksanakan pemutihan pajak kendaraan. Beberapa wilayah ini, program pemutihan pajak kendaraan ada yang berakhir pada 31 Oktober 2022, ada yang berakhir pada akhir November 2022, dan juga ada yang berakhir pada Desember 2022. Pemilik motor yang masa berlakunya sudah habis atau mati hanya diwajibkan membayar pokok pajaknya saja. Sementara semua denda akan dihapus dan bahkan diberikan tambahan diskon. Nah teman-teman, dengan digelarnya program pemutihan pajak kendaraan ini, para penunggak pajak diharapkan menyelesaikan kewajibannya membayar pajak. Berikut daerah yang melakukan pemutihan pajak yang berakhir pada 31 Oktober 2022. 1. Kalimantan Timur. Program pemutihan pajak motor juga diberlakukan di Kalimantan Timur. Program ini diadakan 16 Agustus hingga 31 Oktober 2022. 2. Nusa Tenggara Barat. NTB juga mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Keuntungan program ini yakni bebas denda PKB, bebas tunggakan di atas 5 tahun, diskon PKB sampai dengan 50%. Program ini berlaku 1 Agustus hingga 31 Oktober 2022. 3. Banten. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor di Banten ini berlaku sejak 18 Agustus hingga 31 Oktober. 4. Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari media sosial resminya, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur memberikan relaksasi pajak yang berlangsung mulai 16 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2022. 5. Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah resmi membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pemutihan PKB Jawa Tengah ini berlaku mulai 7 September sampai 22 November 2022. 6. Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Pemberlakuan keringanan dan keuntungan bagi pemilik kendaraan bermotor ini hanya berlaku 2 bulan saja, dari tanggal 12 September hingga 12 November 2022. 7. Jambi. Pemerintah Jambi memberikan pemutihan pajak kendaraan yang diselenggarakan selama 3 bulan, terhitung mulai 19 September sampai 19 Desember 2022. 8. Sumatera Selatan. Program pemutihan pajak motor di Sumatera Selatan berlangsung sampai 31 Desember 2022. 9. Kepulauan Riau. Pemutihan pajak kendaraan diselenggarakan pada 1 September hingga akhir November 2022. Program-program tersebut meliputi penghapusan sanksi administrasi, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, serta keringanan pokok pajak kendaraan bermotor. 10. Sumatera Utara. Wilayah lain yang baru saja menerapkan program pemutihan pajak kendaraan adalah Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan program pemutihan pajak kendaraan sejak 6 September sampai 30 November 2022. 11. DKI Jakarta. Kebijakan pemutihan pajak motor di Jakarta mulai sejak Kamis 15 September 2022 sampai 15 Desember 2022 mendatang. 12. Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
untuk meringankan beban tunggakan wajib pajak sejak 3 Oktober hingga 21 Desember 2022. Selain pembebasan denda, Pemprov juga memberikan diskon pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor. 13. Sulawesi Selatan. Pemprov Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan umum di Sulawesi Selatan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. 14. Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan, yakni mulai 19 September sampai 19 Desember 2022. Dengan membebaskan pajak kendaraan yang mati di atas 2 tahun dan biaya balik nama. Nah, teman-teman, untuk daerah provinsi lain yang tidak sempat saya sebutkan, bisa langsung menghubungi kantor Samsat setempat. Apakah masih berlaku penawaran atau diskon spesial ini? Bagi teman-teman yang menunggak pajak kendaraannya, dikarenakan beberapa provinsi sudah menerapkan dan telah berakhir. Nah, selanjutnya teman-teman, kabar baik selanjutnya bagi pemilik STNK yang hilang. Cara mudah mengurusnya yaitu dengan menyiapkan beberapa dokumen. Sebelum mengurus STNK hilang, syarat yang harus diperlukan yaitu surat kehilangan yang dapat diurus di Polsek atau Polres terdekat. Lalu STNK yang hilang bisa diurus ke Samsat dengan membawa dokumen penting berupa fotokopi EKTP dan asli, fotokopi STNK jika ada, serta BPKB. Adapun jika kendaraan belum lunas dan BPKB masih di tempat leasing, maka pemilik kendaraan bisa meminta fotokopi BPKB yang dilegalisir dari leasing. Sebab surat keterangan dari leasing diperlukan sebagai dokumen untuk pengajuan STNK baru. Pemilik kendaraan lalu meminta formulir permohonan untuk membuat STNK baru dan mengurusnya di kantor Samsat dengan membawa kendaraan yang STNK-nya hilang. Nah, berapa biayanya? Biaya atau tarif penerbitan STNK hilang itu nyatanya sudah diatur dalam PP nomor 5 tahun 2010. Besaran biayanya berbeda tergantung jenis kendaraannya. Adapun penerbitan STNK kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum Rp50.000. Untuk penerbitan STNK kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp75.000. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan hari ini mengenai kabar baik bagi pemilik STNK. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.